Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususun wa alibatul kitab Syekh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bazdani al-Jawi al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun. Makalah yang ke-21. Benar ya? Qala Muhammad bin At-Turi. Berkatalah Al-Imam Muhammad ibnu At-Turi. Nama aslinya Muhammad bin Khalid bin Ja'far rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Syakia, belangsak, sengsara. Iblis bi khamsati asya, karena disebabkan 5 perkara. Iblis itu sampai jadi makhluk terlaknat. Ya, sampai sekarang asal orang berantem ngata-ngatain orang, ya iblis, setan. Makanya sekarang itu kayaknya setan mau ngajuin pensiun. Yang berbuat manusia yang disalahin setan. Yang zina manusia yang enak dia begitu ketahuan bilangnya dibujuk setan. Setan bujuk cuma sekali di awal, yang ngelakuin dia. Sekarang manusianya lebih setan daripada setan. Syakia iblisu bi khamsati asya. Iblis itu belangsak sengsara karena disebabkan 5 perkara. Yang pertama, lam yukirra bidzambi, ia enggak mengaku berbuat dosa. Ai lam ya'tarif bihi ala nafsihi. Iblis itu enggak lam ya'tarif bihi, tidak mengaku salah ala nafsihi, terhadap dirinya. Berarti orang kalau enggak ngaku salah berarti yo niru iblis. Iblis itu enggak ngerasa kalau dirinya sombong. Maka ia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih baik dari Nabi Adam. Adam anak kemarin sore. Yang kedua, walam yandam ay lam yahzan ala dzambi. Iblis itu enggak pernah menyesal. Walam yandam, tidak menyesal. Ay artinya lam yahzan ala dzambihi, enggak pernah sedih, enggak pernah susah ala dzambihi, karena dosa-dosanya. Ya karena enggak merasa dosa, enggak ngaku kalau dosa, makanya ya enggak nyesel. Bahkan kadang ada orang yang bertobat, tobatnya sih bagus, cuma kadang malah bangga dengan dosa-dosanya di masa lalu. Kadang kan ada, misalnya dia melihat ada anak-anak pada mabuk, lu baru minum apa itu yang gelas kecil itu, 1 seloki aja udah miring-miring, gua dong 1 kerat, menyemplung ngegot.
Bangga loh. Tobatnya sih bagus. Saya mau udah tobat, cuman dulu apa main judi baru kalah gopek aja udah. Saya sampai rumah kejual. Tobatnya bagus, cuman bangga dengan dosa-dosanya itu loh ya nggak bagus itu. Kayaknya nggak nyesel tapi malah bangga. Nah itu yang nggak bagus itu. Lah iblis itu ya itu. Tapi masih bagus lah tadi dia ngaku kalau itu salah, tapi kayaknya malah bangga dengan kesalahannya. Lah kalau iblis ya karena nggak ngaku ya kemudian nggak nyesel. Kemudian walam yalum nafsahu ala fi'lihi. Walam yalum itu apa ya? Merasa dirinya bersalah. Apa yang cingnya ya? Susah terjemahannya. Yalum itu ngino, menghina diri sendiri kok. Menyalahkan diri sendiri. Ya, iblis itu gak pernah merasa menyalahkan dirinya sendiri, selalu nyalain orang lain. Saya diusir dari surga gara-gara Adam. Dia gak merasa bahwa dirinya awal dari sumber kesalahan itu dia. Justru malah sering menyalahkan orang lain. Nah itu iblis. Ketika ada satu kesalahan, dia langsung nyari, kalau bahasa sekarang, kambing hitam. Kambing hitam itu maksudnya apa ya? Lah iya biasanya kalau menyalahkan orang lain kan mengkambing hitamkan. Maksudnya kambing hitam tuh. Apa kambing hitam itu kambing yang selalu salah gitu. Tahu peribahasanya kan gitu ya. Mengkambing hitamkan. Lah iblis itu selalu itu, nggak pernah ngerasa kalau dirinya salah. Selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Lah walam yalum nafsahu ala fi'lihi. Iblis itu gak pernah merasa dirinya salah. Kemudian yang keempat, walam ya'zim ala taubati. Tidak pernah bertekad untuk bertaubat. Iblis, kalau orang sih kadang ya tobat cuma ditunda-tunda antara kalau udah tua, kalau nyampe tua, kalau enggak. Kemudian wakonito atau wakonato, putus asa. Lafaz konito atau konato itu min babi doroba. Dalam bab lafaz doroba maka boleh dibaca konato, atau ta'iba maka boleh dibaca konito. Konito itu artinya putus asa. Walam yaknatu min rahmatillah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Orang putus asa itu termasuk perilaku iblis. Maka orang bunuh diri itu kan rata-rata gara-gara putus asa ya. Punya cita-cita gak kesampaian, akhirnya bunuh diri. Tempo hari malah di berita sekeluarga ya, lompat dari apartemen. Ya, dengar gak beritanya? Belum lama, sekitar seminggu ini, sekeluarga lompat dari apartemen yang di Ancol, Penjaringan ya. Bener ya. Nah itu wallahu alam motifnya apa. Kalau dilihat dari penampilan sih kayaknya orang berada ya di CCTV-nya itu. Wallahu alam. Orang bunuh diri maka termasuk kategori dosa besar itu orang yang berputus asa. Apalagi putus asanya itu sampai menyebabkan bunuh diri. Min rahmatillah, dari kasih sayang Allah. Iblis itu ketika divonis bersalah, ia langsung putus asa, nggak mau minta ampun. Ya udahlah kalau gini sekalian aja lah. Orang yang model begitu ya berarti niru perilaku iblis. Ketika ia misalnya melakukan satu kesalahan, ditunjukkan kesalahannya, enggak, pokoknya saya sekalian aja lah. Terlanjur basah ya sudah. Lagunya Maggie Chen gimana Pak Idris? Terlanjur basah ya sudah, mandi sekali. Udah terlanjur dosa sekalian, bebeles sekalian. Nah itu orang yang putus asa itu begitu.
Udah kadung belangsakin aja sekalian dah. Nah itu 5 hal yang menyebabkan iblis itu belangsak sengsara. Wasa'ida, dan memperoleh keberuntungan Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam bi khamsati asya, karena 5 perkara. Iblis dan Adam itu kan awal permusuhan antara manusia dan setan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ya malaikat yang protes, tapi kan ketika diadu kepinteran, ternyata malaikat kalah. Karena kan Nabi Adam udah diklat dulu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Pengakuan malaikat ketika ia kalah pinter dengan Nabi Adam, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu pengakuan malaikat. Makanya banyak kiai-kiai kalau mau ngajar ini dibaca, ngaku bahwa kita ini enggak punya ilmu apa-apa, biar enggak timbul sombong. Wasa'ida, dan berbahagia Adamu Nabi Adam alaihissalam bi khamsati asya'a, dengan 5 perkara. Aqarra, Nabi Adam itu mengaku bil dzambi, dengan dosa-dosa. Wa qala, dan ia berdoa, ini doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf ayat 23. Ini kalau zaman saya kecil itu dibuat puji-pujian. Ciri khasnya kalau di kampung saya dulu, kalau subuh habis azan tunggu imam datang, nunggu jamaah ngumpul, itu baca ini. Kalau di kampung saya dulu lagunya Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sambil nunggu qomat, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau di Jakarta lagunya gimana? Enggak ada ya? Kalau di Jakarta lagunya ada ya? Kalau di kampung saya dulu lagunya begitu. Bukan ciri khas selawatan apa, puji-pujian subuh di musola-musola, di masjid-masjid ya. Di tempat saya belajarnya masih begitu. Sama. Saya iya, cuma dia ntar ada ininya. Ada tambahannya. Oh ya Tuhan. Oh, ada terjemahannya. Oh. Dosa kami. Rabbana, ya Tuhan kami. Zalamna, aku mendolimi diri kami. Zalamna, kami mendolimi. Anfusana, diri kami sendiri.
Wa illam taghfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, menyayangi kami, lanakunanna, maka kami termasuk minal khasirin, orang-orang yang rugi. Kalau di Pulau Jahe ada terjemahannya, pakai terjemahannya. Kalau dulu di kampung saya nggak ada, pokoknya gitu. Makanya sampai anak-anak kecil pada hafal ya gara-gara dibaca berulang-ulang. Kayak saya ini yang wiridan habis sholat itu kan nggak sengaja ngapalin. Karena dari kecil ikut jamaah, lama-lama hafal, nggak sengaja ngapalin. Lah orang-orang Wahabi bilangnya bid'ah. Dalam rangka kita belajar bersama-sama. Saya yakin loh jamaah-jamaah itu bisa baca wirid yang setelah sholat itu nggak sengaja ngapalin. Karena seringnya dengar ikut berjamaah lama-lama bisa. Nama Salafi, nama Wahabi dibilang bid'ah. Yes, ben benulah ya karepe. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza tarafa, itu kalau dibaca wasal, kalau dibaca putus, idza iktarafa. Kalau dibaca wasal, dibaca terus, hamzahnya, harokatnya dihilangin menjadi idza tarafa. Yang sering keliru itu orang membaca wasal, huruf buntutnya dibaca mati, itu salah. Kayak baca Fatihah itu yang sering ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu salah. Kalau membaca wasal, nun hidup, nun belakang itu dibaca hidup. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nasta'in itu kan nun itu kan berada di huruf terakhir. Kalau mau baca nyambung, nunnya itu dibaca hidup, jangan dibaca mati. Kalau dibaca mati kan nasta'in, aslinya nasta'inu, maka bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Kalau ia baca kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, salah. Cara bacanya salah. Sama kayak baca kulhu. Kalau tahlilan itu rata-rata kita itu mayoritas keliru. Kalau dari ilmu qiraah, ketika mau baca nyambung kok huruf terakhir itu huruf yang ditanwin, maka menambahkan huruf nun. Aslinya kul huwallahu ahadun, Allahus somadu. Ahadun itu kan tanwin. Maka kalau mau menyambung dengan kalimat sesudahnya, tanwinnya dirubah menjadi huruf dhamma, kemudian ditambahkan huruf nun. Jadi cara bacanya begini: Qul huwallahu ahadunillahus somad. Kalau ia baca qul huwallahu ahadun Allahus somad, salah. Dalam ilmu qiraah, ilmu cara baca Quran, keliru. Bacanya harus nun, menambahkan huruf nun. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Nah, kita baca tangan pada ustadznya bacanya ya salah masalahnya. Di jamaahnya itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abda idza tarafa, innal abda, seorang hamba, idza tarafa, ketika mengakui, bidzambihi, dengan dosanya, summa taba, kemudian ia bertaubat, taballahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Rawahu asy-syaikhan, diriwayatkan oleh dua ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengakui salah, mengakui dosa, kemudian dia bertaubat, ya, taubatnya diampuni oleh Allah. Kalau hanya ngaku tapi gak taubat, ya sama saja. Taubat tapi gak ngaku,
tiba-tiba ada orang datang meminta maaf ke kita, "Bang, maafin ya." Ya. Maaf apa nih? Ya pokoknya maafin. Padahal aslinya nomor sendal. Nomor sendal bilang maaf, tapi gak ngaku, cuma maaf aja. Kemudian yang pertama, Nabi Adam itu memperoleh kebahagiaan karena ngaku dosa. Kemudian yang kedua, wa nadima alaihi, menyesali dosa-dosanya, ai adzamba, artinya dosanya. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kalau dalam manakibnya, beliau itu orangnya kurus kecil, bahkan sampai apa ya, di bawah mata kaki apa namanya? Kalau orang Jawa kecet namanya. Iya, yang di bawah mata kaki ini loh. Kalau orang Jawa kecet, kalau orang Cilacap apa? Itu yang di bawah mata kaki loh. Itu punya cacat. Sampai beliau kemana-mana itu mata kakinya ya ditutup biar enggak malu. Maka ketika Rasulullah menyampaikan ma fauqal ka'baini narun, pakaian yang sampai di bawah mata kaki neraka. Nah, Abdullah bin Mas'ud termasuk yang, ya Rasul, kalau saya gimana? Saya ini kan kemana-mana pakaiannya ke bawah sampai nutup mata kaki. Ini yang jadi dalil orang-orang Wahabi, celananya dipotong cingkrang, karena dia bilang kalau yang di bawah mata kaki itu neraka. Makanya yang pakai celana sampai apalagi sampai diinjek, kata orang Wahabi neraka. Saya pernah Pak jamaah sholat asar di masjid Wahabi. Itu kan saya kalau pakai celana ya biasa ya ke bawah. Nah imamnya kan madep ke belakang. Kata imamnya, "Pak, tolong celananya diangkat." Ya saya angkat beneran Pak Haji. Wong dia imam saya ikutin. Cuman nggak saya gulung, cuman saya angkat begini. Lah begitu takbir kan dia perasaan lagi kan ya. Lo nyuruhnya dia ngangkat kok. Kecuali kalau dia nyuruhnya, "Pak, itu celananya digulung," saya gulung. Nyuruhnya ngangkat kok. Kan nggak salah saya ya. Begitu dia takbir, bacanya Allah, ini saya tungguin, saya sengaja wirid, saya lama-lamain Pak. Ternyata lamaan dia. Mau saya protes maksudnya, saya habis diprotes, gantian saya protes. Lah bacanya Allah, ketahuan ini belajarnya huruf Latin ini mah. Saya tungguin ya, wah kelamaan ini, saya buru-buru mau ada acara lah, akhirnya ya saya pergi, nyuruhnya ngangkat, ya saya angkat aja. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu sampai di bawah mata kaki itu ada cacat ya, sampai ditutup. Kemana-mana kalau pakai pakaian ya nutup mata kaki. Maka ketika Rasulullah bilang begitu, ya Abdullah bin Mas'ud, kalau saya gimana ya Rasulullah? Rasulullah kan punya alasan. Orang yang memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki saat itu adalah sebagai lambang kesombongan. Lil khuyala kalau bahasa hadisnya. Khuyala itu sombong. Karena pada zaman itu untuk membedakan orang miskin dan orang kaya itu di pakaian. Kalau sekarang kismin nama kaya, pakaian sama aja ya man ya. Kadang malah nyetrit kerenan yang orang miskin mana. Ya orang kaya malah kadang pakaian seadanya, yang kita yang kere pakaiannya keren banget. Lah zaman itu kan ketahuan banget asal orang kaya itu jubahnya itu sampai lengser nutup mata kaki. Maka Rasulullah melarang, aslinya yang dilarang itu sombongnya. Cuma untuk tadi itu budayanya itu beliau langsung bilang yang di bawah mata kaki. Nah sekarang kalau dibalik, yang celana cingkrang tapi sombong, gimana? Nah maka yang aslinya dilarang itu khuyalaknya itu sombongnya. Nah sekarang yang celana cingkrang malah nyombong, "Oh saya dong yang nyunah."
itu apa bid'ah itu neraka semua. Lah kalau yang pakai celana di bawah mata kaki semuanya neraka, pegawai rata-rata ya neraka semua ya. Celananya kan ya Abdullah bin Mas'ud, tapi beliau ini Abdullah bin Mas'ud ini punya kelebihan suaranya bagus. Rasulullah itu kalau capek, habis tugas seharian capek, untuk hilangin capek sering manggil Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran, untuk apa itu? Ngilangi capeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Abdullah bin Mas'ud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapapun akhta'a yang berbuat salah khati'atan satu kesalahan, au aznaba berbuat dosa, dzamban satu dosa, summa nadima kemudian ia menyesal, fahuwa maka menyesal itu kafaratuhu sebagai kifaratnya. Kifarat itu tebusannya. Menyesali dosa-dosa itu sudah termasuk bagian dari taubat. Taubat itu tidak selalu dengan mengucap astagfirullahaladzim. Ia menyesali perilakunya, berjanji gak ngulangi lagi, itu termasuk bagian dari dosa taubatnya. Rawahu al-Baihaqi. Walama dan ia menyalahkan nafsahu dirinya sendiri ala fi'li dzalikal khata dalam melakukan kesalahan tersebut. Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri, enggak nyalain orang lain. Ya dalam iktiraf itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan para nabi ketika melakukan dalam tanda kutip kesalahan maka menyalahkan dirinya sendiri. Kayak ketika kisah Nabiullah Yunus disuruh dakwah dalam satu kaum, satu kampung, tapi kaumnya itu dableknya gak ketulungan. Akhirnya Nabi Yunus itu kayak bahasa kita ngambek pergi dari kampung itu numpak kapal. Adalah kapal itu penumpangnya penuh. Kayak orang naik lift, kalau penumpang penuh kan harus ada satu yang turun. Nah ini sama supir kapal apa namanya? Nahkoda diundi. Lah asal diundi di kopiok yang keluar Nabi Yunus lagi. Sampai diulang 3 kali dia lagi keluar. Akhirnya dia dicemplungin ke laut. Biasanya orang kalau ngambek itu ya ada aja itu. Begitu dicemplungin laut ditelan sama ikan. Dalam perut ikan itu Nabi Yunus menyadari kesalahannya dalam kalimat itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka, ini kalimat penyesalannya itu inni kuntu minadh dhalimin, bahwa saya ini termasuk orang yang zalim. Disuruh tugas dakwah kok malah kabur. Kabur ya galak, terus naik kapal ya dibuang laut. Wa asra'a dan bersegera fit taubati di dalam taubat. Nabiullah Adam ketika menyadari kesalahannya langsung dia taubat, gak nunggu taubat kalau udah tua. Nah, ya kalau nyampe tua. Kalau belum tua udah disamperin nama Israel gak jadi taubat. Bita'atiya asbabiha dengan mendatangi sebab-sebabnya taubat, atau dengan melaksanakan hal-hal yang menyebabkan taubat itu diterima. Di antaranya ya menyesali kelakuannya itu, berjanji gak mengulang lagi. Dan yang kelima, walam yaqnatu min rahmatillah, dan Nabi Adam enggak putus asa dalam memperoleh rahmat Allah. Nabi Adam itu kan baca Rabbana zalamna anfusana itu kan bertahun-tahun ya. Nabi Adam ketika ia
di surga itu berpakaian lengkap. Tapi begitu ia memakan buah khuldi, langsung pakaiannya hilang. Nabi Adam, coba kalau sekarang ya misalnya ada orang berbuat dosa langsung pakaiannya hilang. Kita pulang kerja semuanya telanjang kali Pak Ji. Nah, iya kan godal gandul. Lah dalam perjalanan kerja kan ya ada aja dosa ya. Nah, iya. Iya. Jadi kalau seandainya itu berlaku untuk umat Nabi Muhammad, Nabi Adam itu melakukan satu dosa langsung semua pakaiannya hilang. Jadi kalau ada orang jalan kok tiba-tiba pakaiannya hilang, wah habis dosa lu ya, ketahuan. Lah sekarang nggak bisa bohong, ketahuan. Misalnya habis pulang dari Depok tinggal kolor doang, nah ini nih ketahuan. Satu dosanya gara-gara ya makan buah langsung pakaiannya hilang, diusir dari surga, disuruh taubat, dipisahin dari istrinya. Habis berbuat dosa langsung dipisahin. Nah kita ya waduh ampun. Walam yaqnatu birrahmatillah, Nabi Adam gak pernah putus asa. Ia berdoa bermohon kepada Allah itu kan berpuluh-puluh tahun sambil mencari istrinya. Tapi akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Suwe banget, suwe Indonesianya lama, pokoknya. Enggak, tapi Nabi Adam enggak putus asa. Kayak cerita di kitab Riyadhus Shalihin itu ya. Ada bunuh orang 99. Pertama yang ia datangi Ustadz Nanggung. Ustadz, ya dapat saya mau tobat, alhamdulillah bagus. Dosamu apa? Bunuh orang. Waduh, kegedean dosamu nggak bisa diampuni. Ya, kata orang yang mau tobat, lah kalau nggak bisa diampuni sekalian lah dilempengin. Ustadznya disikat sekalian, udah cepet. Mati bunuh orang 100. Tapi habis bunuh orang timbul penyesalannya lagi. Wah, kemarin dosa saya 99, sekarang 100. Nyari Ustadz lagi lah, siapa tahu lah. Alhamdulillah ketemu Ustadz yang ilmunya cukup. Ustadz, saya mau tobat, alhamdulillah bagus. Dosamu apa? Awalnya saya bunuh orang 99. Nah, karena saya katanya gak tobat, saya gak diterima, kata Ustadz, saya sikat sekalian lah, biar lempeng cepek. Nah, terus saya mau tobat bisa? Oh bisa, asal kamu mau serius tobat diampuni oleh Allah. Ya akhirnya ya benar-benar memperoleh ampunan Allah. Sebesar apapun kesalahan, asal masih mau tobat, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatus saniyatu wal 20 wallahu a'lam bissawab.